Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Para hadirin, ikhwati fiddin wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan dengan pembahasan syarah akidah salaf. Kita masih di pembahasan besar tentang al-iman bir rusul, iman kepada para rasul, dan terkhusus iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau sampaikan beberapa poin sangat panjang berkaitan dengan itu. Kita masih di pembahasan keempat tentang datangnya satu kaum yang mendustakan sunnah atau mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama sudah kita bahas, hadis kedua juga sudah kita bahas. Berikutnya beliau sampaikan di sini, beliau tambahkan tentang hadis yang kedua, halaman 525, bahwa hadis kedua ini mempunyai beberapa turuq, yakni mempunyai beberapa jalan atau sanad. Di antaranya riwayat di bawah ini, yakni dengan lafaz ala hal asa rajulun yablughuhu al-hadithu anni wa huwa muttaqi'un ala arikatihi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan istahlalnahu wa ma wajadna fihi haraman harramnahu wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harramallah. Riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan juga Imam Al-Hakim. Jadi katakan dalam riwayat ini, ketahuilah, bukankah akan datang seorang yang telah sampai kepadanya hadis dariku, sedangkan dia bersandar di atas peraduannya, lalu dia berkata, di antara kami dan kamu terdapat kitabullah, maka apa-apa yang kami dapati di dalamnya dari perkara halal, niscaya akan kami halalkan. Dan apa-apa yang kami dapati di dalamnya dari perkara yang haram, niscaya akan kami haramkan. Kemudian beliau bersabda menegaskan, sesungguhnya apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan, itu sama dengan apa-apa yang Allah haramkan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Quran dan juga hadis. Di sini sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian dalam lafaz yang lain diriwayatkan juga oleh mereka yang tersebut di atas selain Imam At-Tirmidzi, yakni dengan lafaz yushikur rajul muttaqi'an ala arikatihi yuhaditsu bihaditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla fama wajadna fihi min halal istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haram harramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah. Sudah dekat waktunya, kata Nabi, akan datang seseorang yang bersandar di atas peraduannya, lalu diceritakan kepadanya satu hadis dariku, maka dia berkata,
di antara kami dan kamu ada kitabullah, yakni Al-Quran. Maka apa-apa yang kami dapati di dalamnya dari perkara yang halal, niscaya akan kami halalkan. Dan apa-apa yang kami dapati di dalamnya dari perkara yang haram, niscaya akan kami haramkan. Maka beliau bersabda menegaskan, ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang Rasulullah haramkan itu sama seperti apa yang Allah haramkan. Nah, dua hadis yang mulia ini merupakan alamatun nubuwah, yakni tanda kenabian dan kerasulan beliau, sebagai bukti akan kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang beliau sampaikan itu pasti terjadi dan telah terjadi sepeninggal beliau sampai hari ini. Karena sabda Nabi itu hak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sampaikan di sini bahwa telah datang serombongan manusia yang telah mengingkari dan menolak sunnah, mengingkari atau menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah, menolak hadis sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pengingkaran atau penolakan tersebut baik secara mutlak, yakni keseluruhan, totalitas, ataukah sebagiannya saja. Itu sama saja, berarti mengingkari. Ada yang mengingkari secara totalitas, ada yang mengingkari sebagiannya. Maka penulis hafizahullah ta'ala beliau menyampaikan, mereka ini terdiri dari 6 firqah. Ada 6 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis secara mutlak, yakni mereka hanya berpegang dengan Al-Quran saja, persis sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam 2 hadis penguat tadi. Baik, kemudian beliau memberikan catatan di sini, mereka menamakan kelompok mereka dengan Quraniyun. Jadi hanya berpegang kepada Quran. Adapun para ulama dari bala tentara Islam menamakan mereka sebagai ingkarus sunnah, para pengingkar sunnah. Dan para ulama telah ijma' tentang kufurnya kelompok ini, sebagaimana telah ditegaskan oleh Imamul Hujjah Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam di juz pertama halaman 253. Kemudian juga Imam Suyuti di dalam kitabnya Miftahul Jannah fi Ihtijaji bis Sunnah. Jadi telah ijma' para ulama tentang kufurnya orang seperti ini. Ya, gimana tidak kufur? Ya, mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika mereka menamakan diri mereka Quraniyun, maka sejatinya mereka ingkarul Quran. Ya, bukan Quraniyun, bukan para pengikut Quran. Ya, justru mereka ingkarul Quran. Gara-gara mereka ingkaru as-sunnah. Berarti kalau mereka mengingkari sunnah, sama saja mengingkari Al-Quran. Baik, ada sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita taat kepada Nabi, mengikuti apapun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau sampaikan, karena maksud dari kelompok zindik ini sesungguhnya ingin membatalkan Islam. Karena apabila sunnah tidak lagi dijadikan hujjah, maka dengan sendirinya Al-Quran tidak bisa diamalkan. Jelas itu. Bagaimana mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah? Menafsirkannya seperti apa? Ya, sedangkan tafsir mu'tabar dari ayat-ayat Al-Quran adalah tafsirul Quran bis sunnah. Kan begitu. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis sahih. Ya, sekarang bagaimana kalau kemudian orang berpegang dengan Quran saja?
ada sekian ayat yang cara prakteknya itu harus mengikuti Nabi. Rukun Islam yang ada tentang sholat, tentang puasa. Maka bagaimana kemudian mereka mempraktekkan misalkan sholat? Mempraktekkan sholat seperti apa dari awal sampai akhirnya? Sedangkan di Quran tidak datang rinciannya. Kalimatnya kan kalimat umum, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Terus bagaimana mereka memaknai ayat-ayat yang mujmal seperti itu? Ayat-ayat yang rinciannya ada di dalam hadis. Dan ini bahaya, artinya agama ini bisa rusak kalau mereka tidak berpijak kepada sunnah. Bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat itu? Nanti sesama mereka saja bisa saling berselisih pendapat. Kata si A, sholat itu begini. Kata si B, sholat itu begini. Padahal sesama mereka. Kenapa? Gara-gara tidak punya pijakan di dalam sunnah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sejatinya apabila sunnah itu tidak lagi dijadikan hujah, maka dengan sendirinya Al-Quran tidak bisa diamalkan. Dan apabila Al-Quran dan sunnah tidak dapat lagi diamalkan, maka dengan sendirinya tidak ada Islam. Karena Islam ini berdasar kepada pijakan Quran dan sunnah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kelompok ini telah didukung sepenuhnya oleh kaum orientalis dari ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani juga lain-lainnya. Kita saksikan para pengikut kelompok ini tidak mendirikan sholat dan saum dan lain sebagainya dari syariat Islam. Kenapa? Karena rincian itu semuanya ada di dalam sunnah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu kelompok yang pertama, mengingkari sunnah secara mutlak. Yang kedua, mereka yang hanya berpegang dengan hadis-hadis mutawatir saja, baik terkait dengan pembahasan akidah ataupun ahkam, yakni pembahasan tentang hukum. Mereka menolak seluruh hadis ahad, baik untuk akidah maupun untuk hukum. Mereka inilah yang dikatakan sebagai firqah khawarij atau sebagian dari mereka. Jadi hadis yang mereka terima hanya yang mutawatir saja. Berarti yang tidak mutawatir tidak mereka ambil. Berarti kan ini sebagian mereka terima, sebagian mereka tolak. Baik, hadirin. Ini kelompok yang kedua. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Nanti ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh seorang sahabat saja. Nah, mereka hanya menerima yang mutawatir, menolak yang ahad dalam seluruh pembahasan akidah ataupun pembahasan hukum. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, mereka yang menolak hadis ahad untuk akidah. Berarti mereka menerima hadis ahad untuk pembahasan hukum. Adapun akidah, mereka tidak mau menerima hadis ahad. Yang mereka terima dalam masalah akidah itu hanya hadis mutawatir saja. Demikian. Nah, inilah firqah Mu'tazilah atau sebagian dari mereka, dan yang menjadi asas bagi firqah yang disebut dengan Hizbut Tahrir, ya, Mu'tazilah gaya baru yang keluar pada akhir zaman ini. Salah satu di antara penyimpangannya ini, mereka menolak hadis ahad terkait dengan pembahasan akidah. Baik. Kemudian yang keempat, mereka yang menolak sebagian hadis dengan alasan menurut prasangkaan mereka yang batil bahwa hadis itu bertentangan dengan sebagian ayat Quran. Menolak sebagian hadis dengan alasan bertentangan dengan sebagian ayat
Quran. Kemudian kelompok kelima, mereka yang menolak sebagian hadis dengan alasan, tentu menurut prasangka mereka yang batil, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Baik, para jamaah, tentang poin kelima sudah dibahas ya, bahwa ayat itu tidak akan bertentangan dengan hadis sahih. Ayat Quran tidak akan mungkin bertentangan dengan hadis sahih. Baik. Yang kelima, mereka menolak sebagian hadis dengan alasan bertentangan dengan akal. Kemudian yang keenam tadi, mereka menolak sebagian hadis dengan alasan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, seperti ada yang menolak hadis lalat yang nempel di bejana makanan kita dalam petunjuk hadis itu dicelupkan, karena satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung penawarnya. Ya, setelah itu lalatnya dibuang. Dan kita boleh menyantap makanan itu atau minuman itu. Nah, sebagian menolaknya. Ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu 6 firqah. Mereka ini para pengingkar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, semuanya ada dalam penyimpangan, begitu ya. Tentu kelompok yang pertama ini lebih parah. Sama sekali tidak ada yang diambil. Kemudian di sini beliau mencantumkan pembahasan tentang mencela dan menuduh bahkan mengkafirkan para sahabat. Siapa yang dimaksud? Mereka adalah kaum Rafidhah, yakni kaum Syiah yang dahulu dan sekarang. Demikian pula orang-orang yang berjalan di atas manhajnya mereka. Mereka yang telah mencaci maki, melemparkan berbagai macam tuduhan, kemudian mengkafirkan para sahabat semuanya, kecuali beberapa orang sahabat saja yang dapat dihitung dengan jari. Rafidhah ini adalah agama buatan seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia seorang zindik, munafik, yang menyembunyikan keyahudiannya di belakang nama Islam. Tujuan dari maksud-maksud jahat si Yahudi ini bersama anak cucunya dari pengikutnya, yang dahulu ataupun yang sekarang, bahkan juga yang ada di Indonesia sampai hari ini, sejak terjadinya revolusi Rafidhah di Iran oleh para ayat, ya ada ayatullah, ayat apa begitu ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maksud jahat mereka ini tidak lain melainkan demi membatalkan dan menghancurkan dinul Islam. Sama seperti tadi para pengingkar sunnah, intinya ingin menghancurkan Islam dari dalam, ya, supaya orang-orang yang di dalam tubuh Islam ini, mereka sejatinya sudah pada keluar dari Islam tanpa mereka sadari. Baik. Jadi itu yang menjadi maksud jahat mereka, membatalkan dan menghancurkan dinul Islam untuk kembali kepada agama asalnya, yaitu agama Yahudi dan Majusi. Nah, itulah persatuan kebencian, kemarahan, dendam dan dengki terhadap Islam yang ada pada Yahudi dan Majusi. Ya, antara Nasrani dan Yahudi tentu yang paling besar permusuhannya siapa? Yahudi. Baik, hadirin. Karena kalau para sahabat telah dikafirkan, berarti dengan sendirinya batallah apa yang mereka bawa dan mereka sampaikan atau dakwahkan, yakni Al-Quran dan Sunnah. Baik, ikhwan. Quran dan Sunnah akan diketahui melalui jalur siapa? Sahabat. Tidak mungkin. Ya, ada orang kemudian bisa tahu Quran, tahu Sunnah tanpa kemudian pakai jalur sahabat.
Karena yang sezaman dengan Nabi, yang dididik langsung oleh Rasulullah adalah para sahabat. Sehingga hadis, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikian pula Al-Quran, tabaqat pertama yang kemudian menyampaikan Quran dan Sunnah ini jelas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa dipisahkan. Semua orang yang belajar Quran dan hadis mesti nyambungnya ke tabaqat sahabat. Begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan itulah sanad. Ya, sanad periwayatan ilmu dari Quran dan juga sunnah. Al-ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Ya, jadi ilmu ini diwariskan, Quran dan sunnah diwariskan. Ya, makanya kalau kita mengambil sanad keilmuan, itu kan mesti nyambungnya kemana? Ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah. Jadi kalau para sahabat dikafirkan, dengan sendirinya batallah apa yang mereka bawa dan mereka sampaikan. Kalau Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar hukum Islam telah dibatalkan, maka jelas dengan sendirinya Islam menjadi batal. Dengan demikian mereka dapat istirahat dengan tenang dari Islam. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang wafat di tahun 264 Hijriah. Beliau salah seorang imam ahli sunnah. Beliau sampaikan, idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Wa dzalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqq wal Qur'anu haqq wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Apabila engkau melihat seseorang yang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah itu adalah zindik. Yang demikian karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kami adalah hak. Al-Qur'an yang beliau bawa juga hak. Ya, sedangkan yang menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah ini kepada kita tidak lain hanyalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lain yang mereka, yakni kaum zindik itu kehendaki, melainkan agar mereka dapat menjarah, yakni mencela persaksian-persaksian kami terhadap keadilan para sahabat, supaya mereka dapat membatalkan Alkitab dan Sunnah. Padahal merekalah yang lebih berhak mendapatkan celaan, dan mereka itu adalah kaum zindik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian mengingkari yang namanya metode beragama ya dengan manhajus salaf. Begitu ya. Kita sama-sama tahu manhaj salaf berarti manhaj yang menyandarkan pemahaman, pengamalan dan keyakinan beragamanya sebagaimana yang telah dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kan begitu ya. Nah, sebagian orang ada yang mengingkarinya dengan ungkapan sahabat yang mana? Sahabat pada bertengkar. Sahabat yang mana? Sahabat juga pada berperang. Begitu para jamaah. Ya, artinya apa? Mereka yantakis, ya, mencela, mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang seperti ini berarti tidak paham sejarah. Kan begitu? Tidak paham sejarah. Para ulama sudah menegaskan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat itu dalam perkara-perkara ijtihadiyah, bukan perkara usul. Perkara-perkara ijtihadiyah, yang benarnya dapat 2 pahala, yang salahnya dapat 1 pahala. Nah, kalau mereka kemudian menolak metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus pertanyaannya, metode siapa yang kemudian diambil? Apakah metode tokoh-tokoh mereka?
yang jauh dari masa keemasan. Yang barakallahu fiikum, tidak ada satupun rekomendasi dari ayat dan juga hadis tentang tokoh-tokoh mereka yang menjadi panutan. Kalau sahabat kan ada ayatnya, ada hadisnya. Kita disuruh mengikuti sabil mukminin, jalannya orang-orang beriman, yakni para sahabat. Mereka dikatakan khairul ummah. Nabi menyebut mereka khairul qurun. Bahkan Nabi melarang kita semua untuk mencaci maki para sahabat. Semua yang masuk kategori sahabat dinyatakan sebagai sahabat Nabi, siapapun dia, maka tidak boleh dicaci maki. Kenapa? Mereka orang-orang yang paling bagus hatinya dibandingkan dengan umat Rasulullah yang lainnya. Dibandingkan dengan generasi setelahnya, apalagi generasi kita. Kemudian mereka ini tidak banyak takalufnya. Mereka mendalam ilmunya. Mereka itu produk tarbiyahnya Rasulullah. Manusia terbaik, guru terbaik, murabbi terbaik, dan tidak ada yang lebih baik dari beliau, kan begitu. Maka muridnya jelas murid-murid yang berkualitas, ya, secara umum, ya, walaupun nanti per individunya tentu mereka juga darajat, karena iman itu darajat, orang-orang beriman juga darajat, tingkatan mereka berbeda-beda. Abu Bakar As-Siddiq itu mengalahkan semua sahabat yang lain dalam keistimewaan dan kedudukannya, jelas karena keimanannya yang luar biasa. Tapi semua mereka ini para sahabat, secara umum mereka generasi terbaik umat ini. Jelas ayatnya, jelas hadisnya. Ada rekomendasi, ada perintah dari Allah dan Rasulnya mengikuti cara beragama mereka. Nah, kalau mereka kemudian dikatakan, ini sahabat yang mana yang harus kita ikuti? Mereka bertikai, mereka berperang. Ada perang Siffin, ada perang Jamal. Dan itu tidak main-main, memang terjadi pertempuran. Barakallahu fiikum. Ya, intinya ini hawa nafsu dan tidak paham sejarah. Tidak paham bagaimana cara bersikap terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka muncul pertanyaan tadi, kalau bukan cara beragama mereka, terus caranya siapa? Ya langsung aja ke Quran, langsung aja ke hadis. Ya kan mesti lewat mereka. Mesti lewat mereka. Siapa yang paling paham terhadap Quran dan hadis setelah Rasulullah? Ya para sahabat. Tidak mungkin bisa ditinggalkan. Ya, kalau Anda tidak mau ngambil cara beragama mereka, maka jangan kemudian menyampaikan agama dari mereka. Konsekuensinya apa? Kalau kemudian tidak merujuk pembahasan agama kepada mereka, ya sesat. Siapa lagi yang kemudian jadikan rujukan di dalam memahami Quran dan juga hadis? Orang-orang sekarang yang banyak kepentingan, begitu ya? Banyak orang-orang yang terfitnah dengan segala macam ya perkara dunia ini. Beda dengan para sahabat. Ketika disebutkan oleh Nabi infak mereka dengan mud, ya, infak kalian dengan emas segede gunung Uhud tidak bisa mengalahkan infaknya mereka dengan satu mudnya atau bahkan separuh mud. Penjelasan para ulama apa? Li'annahum azhad minkum fid dunya, karena mereka lebih zuhud ya dari kalian terhadap dunia ini. Artinya apa? Mereka paling ikhlas, paling beriman. Ya, tidak punya kepentingan apapun dalam agamanya, melainkan lillah, fillah wa billah. Ya, sedangkan orang-orang sekarang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terlalu banyak godaannya. Begitu ya. Terlalu banyak kepentingannya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi jelas ya, kalau orang kemudian tidak mau pakai beragamanya para sahabat, ini membatalkan Islam itu sendiri. Baik. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi tujuan mereka agar dapat menjarah, mencela persaksian-persaksian kami terhadap keadilan para sahabat
supaya mereka dapat membatalkan Alkitab dan Sunnah. Padahal mereka lah yang lebih berhak mendapatkan celaan dan mereka itu adalah kaum zindik. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Ar-Riwayah. Baik para jamaah, berapa menit lagi nih? 10. Kita lanjut ya. Setelah itu beliau membahas tentang penolakan mereka terhadap hadis ahad. Penolakan mereka terhadap hadis ahad. Ya, hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat saja. Kalau mutawatir oleh banyak sahabat. Masalah ini sudah diluaskan pembahasannya di dalam kitab beliau Al-Masail jilid ke-3. Kemudian jilid ke-6, masalah poin ke-169. Kemudian juga dijelaskan di dalam kitab pengantar ilmu mustalahul hadis. Baik para jamaah. Kemudian pembahasan berikutnya, menolak hadis dengan cara mempertentangkan antara Al-Quran dengan hadis, dan hadis dengan Al-Quran, atau hadis dengan akal. Kita tahu bahwa Al-Quran berhajat kepada sunnah, karena hadis adalah yang menafsirkan atau yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran. Apa fungsinya? Litubayyina linnas, agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Rabb mereka kepada mereka, dan agar supaya mereka berfikir. Makanya Ibunda Aisyah ketika ditanya akhlaknya Nabi, beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itulah hakikat daripada penjabaran Al-Quran. Baik hadirin. Jadi apa yang disampaikan Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, ketetapan Nabi itu sejatinya adalah tabyin. Sejatinya itu merupakan bayan, penjelasan daripada Al-Quranul Karim. Kemudian beliau sampaikan, saya persilahkan para pembaca yang terhormat untuk mengulang kembali beberapa kaidah yang sangat penting dalam masalah menolak terjadinya pertentangan di antara dalil yang telah dijelaskan sebelum ini. Kita sudah jelaskan ya tentang itu. Bahwa ayat Quran dengan Quran tidak mungkin bertentangan. Ayat dengan hadis tidak mungkin bertentangan. Hadis dengan ayat tidak mungkin bertentangan. Quran dengan akal yang sehat tidak mungkin bertentangan. Hadis juga demikian. Ini sudah dibahas sebelumnya. Kemudian di sini saya ingin menambahkan bahwa tidak seorang pun juga yang selalu mempertentangkan hadis dengan Al-Quran atau sebaliknya, seperti perkataan mereka, hadis ini berlawanan dengan ayat Quran, hadis ini sahih sanadnya akan tetapi dhaif matannya karena bertentangan dengan ayat Quran, dan lain sebagainya dari syubhat-syubhat mereka. Nah hadirin jamaah dirahmati Allah, tidak ada seorang pun yang melakukan seperti itu, mempertentangkan hadis dengan Al-Quran, melainkan mereka ini jahil terhadap dua macam ilmu yang menjadi asas yang sangat mendasar sekali dari dua kaidah besar. Apa yang pertama? Kejahilan mereka yang pertama, jahil terhadap manhaj ilmiah para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Apa manhajnya mereka di dalam memahami Quran dan hadis? yakni berpegang dengan keumuman dan kemutlakan ayat untuk menerima hadis-hadis yang datang secara terperinci, walaupun satu persatunya tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ini ya, ini yang dilakukan oleh para sahabat, yang ditempuh oleh para sahabat. Sebab hadis itu sebagai penafsir Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memberikan bayan, memberikan penjelasan kepada manusia, sebagaimana di surat An-Nahl yang sudah kita bahas tadi.
Dan itu merupakan salah satu dari keumuman dan kemutlakan ayat. Gitu ya. Baik para jamaah. Jadi mereka berpegang dengan kemutlakan ayat untuk kemudian menerima penjelasan rinciannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul berikan kepada kamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Nah, ayat-ayat kayak gini ini bagaimana cara mengamalkannya bagi orang-orang yang katanya Quraniyun? Kalau mereka betulan berpegang hanya kepada Quran, ini model ayat kayak gini bagaimana mereka mengamalkan? Sedangkan mereka mengingkari hadis. Terus ayat ini bagaimana mereka amalkan? Apa yang Rasul berikan kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Ada sekian banyak perintah dan larangan yang itu tidak terdapat di dalam Quran. Maka sejatinya yang diharamkan Nabi itu yang diharamkan Allah, karena wahyu. Apa yang dihalalkan Nabi itu juga yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga keumuman dan kemutlakan ayat. Nah, agar lebih jelas dan terang benderang bagi para pembaca yang terhormat, saya akan jelaskan jalannya dalil tersebut. Perhatikan. Ayat pertama, yakni surat An-Nahl tadi, itu menjadi asas bahwa hadis itu merupakan dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Karena dia litubayyina linnas. Az-zikr, yakni Al-Quran diturunkan kepada Nabi supaya Nabi yang menjelaskan Quran itu kepada manusia. Penjelasan Nabi tentang Quran itulah sunnah. Hadis-hadisnya. Ada maksudnya? Belum. Baik para jamaah. Hadislah yang menjelaskan Al-Quran. Tidak boleh dipisahkan antara hadis dengan Quran. Keduanya harus berjalan bersama-sama selama-lamanya. Hadis wajib diterima secara keseluruhannya. Tidak boleh sebagian dipakai, sebagian yang lain ditinggalkan. Oleh karena itu tidak mungkin, atau tegasnya mustahil bagi kita untuk dapat memahami dan mengamalkan serta mendakwahkan Al-Quran, bahkan mendakwahkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tanpa sunnah, tanpa hadis beliau. Ini mustahil. Sedangkan ayat kedua Al-Hasyr tadi dijadikan sebagai asas untuk menerima. Menerima apa? Perintah maupun larangan. Surat An-Nahl tadi itu asas, ya, dasar hukum bahwa hadis Nabi yang menjelaskan Al-Quran itu dasar hukum kedua. Sedangkan ayat Al-Hasyr ayat ke-7 tadi itu asas untuk menerima. Menerima baik itu perintah ataupun larangan dari semua hadis yang datang secara terperinci. Walaupun hukumnya tidak terdapat secara satuannya di dalam Al-Quran. Dalam hal ini para sahabat bersama para pengikut mereka sampai hari ini, termasuk di dalamnya a'immatul madzahib yang 4, mereka menerima semua hadis tersebut. Mereka berpegang dengan keumuman ayat ini dan juga kemutlakannya. Misalnya seperti haramnya emas dan sutra bagi laki-laki, haramnya setiap binatang buas yang bertaring, kepastian tentang adanya azab dan nikmat kubur, datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan lain-lain. Akidah dan juga pembahasan hukum. Baik para jamaah. Nah, satu ayat lagi yang bersifat umum dan mutlak adalah bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ayat yang mulia ini merupakan kaidah umum tentang balasan, yakni al-jaza. Bahwa seseorang tidak akan memperoleh balasan kebaikan pahala kecuali dari hasil usahanya sendiri. Sedangkan anak adalah sebaik-baik usaha orang tua
yang masuk ke dalam keumuman ayat ini juga kemutlakannya. Jadi tidak perlu dipertentangkan antara ayat ini dan juga hadis-hadis yang datang menjelaskan kepada kita. Misalnya bahwa apabila anak itu bersedekah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apabila anak itu bersedekah atas nama kedua orang tua yang telah wafat atau salah satunya, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Ini tidak usah dipertentangkan dengan An-Najm ayat 39. Apa bunyi ayatnya? An-Najm 39. Baik. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, itu ya ayatnya, bukan wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu ayat 38-nya. Ini ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, bahwasannya manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Maka jangan dipertentangkan ya dengan hadis-hadis Nabi yang menegaskan ya tentang kebaikan anak. Ya kan ini seolah-olah bertentangan gitu ya. Menurut An-Najm ayat 39, manusia itu tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Nah, berarti ada orang tua, ada anak. Tidak bisa nyambung dong. Anak ya anak, orang tua orang tua. Nah, karena hadisnya datangnya secara sahih dari Nabi, ini nggak boleh dipertentangkan. Dan lagian para jamaah, al-walad min kasbi walidayh. Sejatinya juga anak itu hasil usaha kedua orang tuanya. Ya tidak? Ada nggak yang bukan hasil usaha? Hah? Gimana syaratnya? Hasil usaha. Kalau darah daging anak kandung, pasti hasil usaha, kerjasama berdua kan? Al-walad min kasbi walidayh. Maka jangan dipertentangkan dengan An-Najm ayat 39 tadi. Atau anak menghajikan orang tuanya yang masih hidup, tetapi sudah tidak kuat lagi disebabkan usia tua atau sakit menahun. Itu ada riwayatnya di Bukhari dan Muslim. Jangan dipertentangkan. Anak menghajikan orang tuanya yang sudah wafat, atau membayarkan puasa orang tuanya yang sudah wafat. Baik para jamaah. Atau diakui bahwa hadis-hadis tersebut memang sahih sanad, akan tetapi dhaif matanya, walaupun kata beliau barakallahu fikum, ini tidak pernah ada contohnya. Pernah beliau sampaikan ke Syekh Ali Hasan bahwa sahih sanad tapi matanya dhaif. Tidak pernah ada contohnya. Ini sudah ditanyakan oleh beliau kepada Syekh Ali. Jadi ada hadis sanadnya itu sahih tapi matannya dhaif. Itu tidak ada contoh hadis yang begitu. Semua itu hanya menjelaskan alangkah dhaifnya mereka dalam memahami Quran dan hadis. Dan alangkah jahilnya mereka terhadap manhaj ilmiah para sahabat dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Berbeda dengan ahli bid'ah, manhaj mereka berpegang dengan keumuman ayat dan kemutlakannya menurut prasangka mereka yang batil, untuk kemudian mereka menolak hadis-hadis yang datang secara terperinci tentang berbagai masalah hukum yang tidak terdapat satu persatunya di dalam Alkitab. Begitu ya. Misalnya 4 buah contoh tadi, diantaranya anak bersedekah atas nama orang tuanya yang telah wafat. Nah, di sini hukumnya ditolak dengan alasan menurut mereka bertentangan dengan keumuman ayat. Adalah hadisnya sahih, ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Dan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Terakhir, mereka juga dikatakan jahil terhadap perjalanan ilmiahnya para ulama. Jahil terhadap perjalanan ilmiah para sahabat dan juga penerus mereka dari ulama Rabbani dari zaman ke zaman. Dan pembahasan ini sangat luas sekali, bukan di sini tempatnya kata beliau. Baik para jamaah, alhamdulillah poin 99 sudah selesai. Insyaallah 3 pertemuan ke depan kita masuk di poin yang ke-100. Masih terkait iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah. Sudah masuk ya?
kita akhiri saja sampai di sini. Semoga berfaedah. Kita lanjutkan minggu depan bahas itu ya tentang tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.